Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMAN 25 Bandung, Ibu Hajah Siti Nurmala SPD MMPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek serta guru-guru dan jajarannya. Juga teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Jamal Fariza. Dan saya Andin Aulia Insani. Selaku Master of Ceremony pada acara Gelar Karya dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Season 2 SMAN 25 Bandung tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Selanjutnya mari kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Cecep Abdul Rashid Esyum. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kelancaran dalam rangkaian pelaksanaan P5 kedua kelas 10 ini. Bapak Ibu, mohon izin menginformasikan bahwa untuk dekorasi yang kita gunakan pada acara ini, kita menggunakan barang dan bahan yang bisa digunakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa berkumpul di gedung serbaguna ini dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 10 yang kedua dengan tema
berantas. Ya. Pertama-tama Ibu apresiasi kepada panitia khususnya ya yang dikomandani oleh Ibu Lydia. Kegiatan P5 ini tadi sudah jelaskan temanya sungguh sangat berarti ya, sesuai dengan isu yang sekarang sedang dibahas dari tingkat sekolah, tingkat dinas maupun tingkat nasional ya. Ibu lihat sudah bagus semua membawa tumbler ya, kemudian juga makanannya membawa bekal dari rumah. Nah, itu merupakan satu kepedulian kita bagaimana meminimalisir sampah ya. Di SMA 25 ini dipelopori oleh kelas 10 melalui proyek P5 yang keduanya. Dan ini tidak hanya berhenti setelah kegiatan P5, tetapi kebiasaan ini terus dilaksanakan ya secara konsisten dan nanti akan dikampanyekan ke kakak kelas kalian ya, kelas 11 dan kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini ya kalian sudah menuntaskan P5 yang mana isi dari P5 pada kegiatan hari ini sangat bagus sekali. Mengambil tema gaya hidup berkelanjutan ya. Wah, ini sangat berpikir ke depan ya. Mungkin itu saja dari Ibu, semoga SMA 25 tambah bersih, tambah menghasilkan sampahnya tambah sedikit ya, dan juga kalian menjadi anak-anak yang sehat. Mari kita buka kegiatan Project P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya berantas, bersih, rapihkan, tuntaskan dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuk curug galur ti lembur ngabela pertiwi ti bali gesan ngajadi beral anaking balat dodaya gera memulai budaya nu baris jadi ciciran pusaka negara pikeun jati diri ngangkat harkat martabat Sunda jang balarea. Kudu milu janji kudu can pasti kudu kasima kutangtungan cadu mundu pantrang mulang upama can kawaruga hirup sageget sapihanean sabungket jeung sauyunan tina jiwa masing hampang raga jeung hampang carita pek gera bawa nu diteunden dina handeulem hieum baheula saur sepuh oge eta teh kesan sampeun pek gera buktikeun anu dituna dina hanjuang hiang baheula da saur sepuh oge eta teh kesan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat
pada Ibu Hajia Siti Nurmala SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMA N 25 Bandung. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru, staf dan tata usaha SMA N 25 Bandung yang terlibat dalam acara atau kegiatan P5 ini. Juga tidak lupa dengan teman-teman semuanya yang hadir di sini tentu yang kami banggakan. Hari ini dengan semangat dedikasi kami siap untuk menguraikan gagasan, memaparkan solusi dan menghadirkan aksi nyata dalam proyek profil pelajar Pancasila ini dengan semangat berantas, bersihkan, rapihkan, dan tuntaskan. Jadi per hari, jadi per minggu. Waktu tanggal penimbangannya itu kita mulai pada tanggal 21 November 2024 dengan residu 1,9 kg dan nilai jual 1,5 kg. Lalu berakhir di tanggal 27 Januari 2025 dengan residu 450 gram, juga nilai jual 300 gram. Oke, berikut adalah isi laporan grafik perkembangan jumlah sampah kelas 10-9. Bisa teman-teman lihat, di sini terjadi fluktuasi dalam grafik, mulai dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Tetapi pada minggu terakhir, kita berhasil untuk dapat mengurangi atau meminimalisir jumlah sampah. Terima kasih kepada kelas 10-9 atas penampilan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 10-10 akan menayangkan mengenai video selama P5 ini. Oke teman-teman, di sini kami akan langsung menayangkan ke PowerPoint-nya ya. Kita mengambil tema tentang trash to treasure. Nah, di sini aku bakal ngejelasin latar belakang dari sampah. Oke, sampah plastik ini merupakan masalah terbesar yang dialami di Indonesia saat ini. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan cara mendaur ulangnya untuk menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Tujuan pengolahan sampah ini tuh untuk apa sih? Nah teman-teman, jadi tujuannya itu yaitu untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil. Kemudian untuk mengurangi pencemaran lingkungan serta untuk mengurangi jumlah penimbuhan sampah. Nah teman-teman, selanjutnya di sini ada tabel data dan grafik hasil penimbangan sampah bernilai jual dan sampah residu di kelas 10-10. Bisa kita lihat bahwa pada minggu pertama, beras sampah di kelas 10-10 masih sangat melonjak, yaitu mencapai 1,9 kg sampah bernilai jual dan 1,3 kg sampah residu. Selanjutnya, pada minggu kedua, beras sampah di kelas 10-10 mengalami sedikit peningkatan dikarenakan sudah mulai ada sosialisasi kepada teman-teman di kelas untuk mengurangi banyaknya sampah. Ya, terima kasih kelas luar biasa, hebat, bagus sekali. Ada yang Ibu tanyakan tadi, melakukan penimbangan gitu ya, dari minggu ke minggu gitu kan ya, melakukan penimbangan dari minggu ke minggu. Nah untuk sampah yang botol ini itu berapa volumenya? Dicatat tidak? Kan tadi hanya menyebutkan yang ada nilai jual, yang jadi residu gitu. Nah yang aja nilai jual itu maksudnya apa, botol aja atau bagaimana gitu. Ya kemudian satu lagi yang ingin Ibu tanya, tadi sekian banyak botol-botol itu yang dibuat seperti itu hanya ini aja atau ada yang lain gitu. Ya itu saja, luar biasa, hebat, teruskan. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi produk yang kami buat memang hanya ini dengan ada bunga yang ada di kursi sana. Jadi semua sampah yang kami kumpulkan itu kami buat menjadi pot ini. Dan di dalam botol-botol yang tersusun itu ada ekobrik dan sisa-sisa sampah yang lainnya. Jadi semua sampahnya dimasukkan ke dalam botol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-4 di sini akan mempresentasikan hasil dari pengolahan sampah kami dan juga pembuatan sebuah produk. Sebelum kita masuk ke presentasi, saya ada sedikit pantun buat kalian semua. Pagi-pagi makan nasi, tak lupa minum teh hangat. Langsung saja kita masuk ke kata ngatar. Terima kasih teman-teman.
Sampah merupakan sisa bahan dari hasil aktivitas atau kegiatan selesai. Baik, kami di sini menimbang sampah yang kami hasilkan selama 3 bulan. Dimulai dari bulan November, Januari, hingga Februari. Bisa dilihat pada bulan November ini sampah yang kami hasilkan memang tinggi. Dikarenakan kami belum memulai aksi untuk menekan penurunan berat sampah. Tetapi pada bulan Januari hingga Februari kami sudah memulai sosialisasi dengan mengajak teman sekelas membawa misting dan tumbler. Seberapa efektif ini produknya untuk mengurangi sampah tadi di kelas? Jadi seberapa efektifkah ini produk kalian untuk mengurangi sampah? Yang ketiga, kalian kan berkunjung ke TPS Ciwastra ya. Apa yang Anda pikirkan gitu ya, Anda pikirkan, kemudian kira-kira solusi nyata untuk itu? Oke, siap. Terima kasih dari saya Pak. Mangga silahkan. Terima kasih Bapak juri yang telah memberikan pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Pertanyaan yang pertama mengenai seberapa efisien tong sampah ini untuk sekolah ini. Motivasi kelas kami untuk membuat tong sampah ini adalah karena di 25 ini kita masih melihat kurangnya spot titik-titik tempat sampah. Sehingga saya harap dengan kami membuat tong sampah ini bisa menekan angka persentase orang untuk membuang sampah sembarangan. Nah di sini 10.7 ini akan mensosialisasikan tentang pengolahan sampah yang ada di kelas 10.7 karena sebenarnya kami itu cukup prihatin atas permasalahan sampah yang ada di Indonesia ini. Karena aku tuh pernah baca-baca ya di artikel penanggulangan sampah yang ada di Indonesia ini kurang optimal dan kurang maksimal gitu ya. Otomatis itu akan volume sampah yang ada di Indonesia itu menaik gitu kan. Makanya di sini kami kelas 10.7 akan mensosialisasikan cara kelas 10.7 untuk mengurangi volume sampah yang ada di sekolah, bagaimana cara kita mengolah sampah yang sudah ada menjadi barang nilai guna dan bagaimana cara kita mengurangi sampah yang bisa dibilang suatu saat akan datang lagi gitu. Nah, sampah organik ini sejatinya mudah sekali terurai oleh alam. Contohnya nih tanaman, lalu bekas-bekas makanan dan lain-lain. Nah yang kedua itu adalah sampah anorganik. Sampah anorganik inilah yang kami fokuskan. Karena sejatinya apa sampah anorganik? Susah diuraikan oleh alam. Makanya kami fokuskan buat jadi suatu produk. Contohnya nih, bisa dilihat itu ada botol-botol bekas. Terus kalian itu pegang kertas. Terus ada pasti ada yang ngelap keringat nih pakai apa? Pakai tisu juga. Dan lain-lain. Ada beberapa hal. Ini yang kelas 10.7 itu yang pertama memberikan kami juri yang di print out. Terima kasih banyak gitu ya. Jadi Ibu nggak kebingungan gitu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kelas-kelas yang berikutnya bisa memberikan Ibu print outnya gitu ya. Cuma ini idenya sepertinya sama dengan kelas-kelas lain ya. Yang ingin Ibu garis bawahi dari laporan ini mohon untuk disempurnakan dengan mengikuti kaedah ejaan yang disempurnakan, yang EYD ya. Melanjutkan dari Bu Nina ya, yang pertanyaan Bapak. Ini bentuknya untuk daur ulangnya itu apa? Yang pakai EcoBrick? Namanya apa? Fungsinya, fungsi untuk yang EcoBrick. Izin Pak, izin menjawab. Kalau fungsi dari EcoBrick dalam rak tersebut itu berfungsi sebagai fondasi Pak biar tetap kokoh. Ya? Sebagai fondasi atau tiang-tiang biar si raknya itu tetap kokoh. Oke. Jalan-jalan ke rumah Emi. Cukup sekian dari kami. Mulai. Shalalala, 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 shalalala. Bumi yang kita huni sehari-hari, bernafas, beraktivitas hingga tertawa riang. Harus dijaga, tak dikotori, agar kita sehat dan alam tersenyum senang.
Nyampah ke sungai, tidak. Nyampah ke jalan, tidak. Buanglah sampah ke tempat sampah. Terdengar lirih bisikanmu di antara bayang-bayangmu. Terucap kata cinta yang dulu terulang dan tak mau pergi. Sekejap cinta yang terjalin dan menjadi sebuah cerita yang tak mungkin terlupa, terukir di hati dan tak mau pergi. Mungkinkah ku miliki cinta seperti ini lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Oke, untuk Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi sebuah masalah, yaitu sampah. Masalah sampah ini menjadi lebih kompleks seiring berjalannya waktu nih teman-teman. Sebuah masalah yang timbul karena adanya peningkatan jumlah volume sampah. Namun tidak diimbangi dengan sarana prasarana penunjang dan juga kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Nah, sampah organik adalah sampah yang waktu penguraian sangat lama. Contohnya adalah botol plastik dan juga cup plastik. Dan yang terakhir adalah sampah residu. Sampah residu adalah sampah yang sudah tidak memiliki nilai guna. Contohnya seperti tisu dan juga styrofoam. Nah, lalu bagaimana sih Arin program dan progres kita dalam proyek P5 kali ini? Nah, Bapak Ibu guru dan hadirin sekalian, pertama, kita mempunyai data volume sampah dari tanggal 18 November 2024 hingga 12 Februari 2025. Nah, selanjutnya kami juga merincikan data volume sampah menjadi sebuah grafik seperti yang ada di gambar ini. 10-2 ya, oke. Luar biasa ya. Berarti ini produknya ada 2 ya, sapu sama maggot, 3. Ada 3. 3, oke. Untuk yang maggot ini bagaimana caranya, tolong dijelaskan. Bagaimana caranya biar teman-teman tahu ya. Oh iya, caranya. Ini kan tadi belum dijelaskan ya. Kemudian yang kedua, kalau sapunya itu nanti itu efektif enggak ya untuk debu-debu atau sampah-sampah yang disapukannya? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ya, Ibu. Itu maggotnya ada? Ada Ibu. Oh ada. Coba itu sapunya sapuin, bisa nggak? Coba. Praktek. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Raina Fatia Asadia atau biasa dikenal dengan Hujan. Di sini aku gak sendiri, aku bareng rekan-rekan aku akan mempresentasikan materi tentang P5 yang kedua yang bertemakan berantas atau bersihkan, rapihkan, dan tuntaskan. Jadi masalah sampah di Indonesia terjadi akibat urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk, terutama setelah revolusi industri. Karena masalah tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah pada tahun 2008 yang mewajibkan pemisahan dan daur ulang sampah di setiap kota-kota. Bisa dilihat pada hari pertama, pada minggu penimbangan, kelas kami mendapatkan jumlah sampah atau total volume sampah selama seminggu yang cukup tinggi di angka 300 gram untuk sampah yang bernilai jual atau recycle dan juga mendapatkan nilai kurang lebih 140 gram pada sampah residu. Cuma ada beberapa hal yang Ibu tanyakan. Ini terkait dengan media membuat kalender. Nah,
Pertanyaan Ibu yang pertama, kenapa medianya pakai styrofoam? Kemudian yang berikutnya, itu tadi teh bikin rak sepatu. Nah, yang muatnya cuma satu sepatu aja. Oh, 4, oke. Ibu rasa mungkin ini perlu pengembangan berikutnya supaya memang betul-betul bisa digunakan di kelas ya. Berapa volume yang ditampung dari tempat sampah tersebut ya? Baik, izin menjawab untuk tadi kenapa menggunakan styrofoam ya. Jadi kalau penggunaan styrofoam itu karena emang waktu itu tuh habis bikin organigram dan ada beberapa kesalahan. Jadi styrofoam itu daripada kita buang, kita langsung bikin aja. Soalnya kalau kardus itu sama kelas itu, jadi daripada membeli barang yang baru atau mengambil dari barang yang lain, kita menggunakan semuanya full dari kelas. Terus kalau untuk volume tong sampah itu kurang lebih sekitar 5-7 liter. Dan itu tuh khusus buat sampah residu. Baiklah, dicukupkan sekian dari kelas 10-11. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami perwakilan dari kelas 10-12. Kami bakal nyampain pengelolaan sampah yang udah kami lakukan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik dan sampah kertas. Dan juga sistem pengelolaan sampah masih belum optimal. Oleh karena itu perlu adanya partisipasi aktif dari para siswa, guru, dan juga staf sekolah untuk setiap kegiatan pengelolaan sampah. Ini kalendernya cuma hiasan aja, jadi nggak bisa digunakan misalnya ganti bulan, ganti hari gitu ya. Nah yang berikutnya dari sekian sampah yang terkumpul sama kelas 10-12, memang cuma nyampe ke situ bikinnya. Itu aja pertanyaan Ibu. Makasih. Pak Jang. Tambahan dari Bapak, dari sekian banyak sampah, yang paling banyak itu sampah apa? Kemudian alasan membuat sampah dari yang dihasilkan dari kelas 10-12 ini, kenapa alasannya memilih pas bunga dan kalender? Aku izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi kami ngambil produk kalender sama botol itu karena hasil voting bersama Pak. Jadi semuanya itu pada sepakat buat milih, buat kita bikin jadi bunga dari botol plastik sama kalender dari kardus bekas. Sampai yang paling banyak kita ada di botol plastik. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelas 10-5 akan menyampaikan produk atau proses pengolahan sampah yang dikerjakan oleh anak-anak di kelas 10-5 ini. Berikut ada jenis-jenis sampah yang dikelola oleh kelas 10-5, yaitu ada jenis sampah botol plastik dan sampah kertas. Mengapa kita menggunakan jenis sampah tersebut? Karena setelah disimpulkan, kelas 10-5 lebih banyak menghasilkan sampah botol plastik dan sampah kertas. Pada tabel penimbangan sampah, kelas kita mulai memilah sampah dari tanggal 18 sampai 26 November. Lalu di minggu ketiga, kita sempat mengalami kenaikan, tapi di minggu-minggu selanjutnya sampai minggu ke-8, kita sudah mengalami penurunan karena kita menerapkan sistem untuk mengurangi sampah di kelas kita yang akan dijelaskan di grafik. Berikutnya ada tabel grafik volume kelas 10-5. Terlihat pada minggu kedua dan minggu ketiga sampah masih terus tinggi karena kita belum efektif menggunakan sistem tersebut. Lalu pada minggu keempat hingga minggu ke-8 sampah mulai menurun karena kita sudah efektif melakukan sistem membawa tumbler, misting, dan mengurangi tong sampah. Kesempatannya yang pertama belum ada laporannya, kemudian yang kedua itu fungsinya untuk tempat sampah atau tempat sapu? Ini untuk tempat alat kebersihan Pak, seperti pel, sapu, dan juga lainnya. Oke, kenapa alatnya dari botol-botol itu bukan dari alat sampah yang lain? Dikarenakan kami melihat volume sampah yang kelas kami hasilkan Pak. Kelas kami menghasilkan didominasi oleh kertas, lalu botol-botol plastik kemasan. Oleh karena itu kami mencari cara bagaimana barang-barang tersebut dapat menjadi barang yang memiliki kegunaan dan belum kelas kita miliki. Yang meriah untuk kuliah.
membacakan sebuah kajian pengolahan sampah yang dibuat oleh kami yang bertemakan Berantas yang berjudul Sampahku Kreativitasku. Baik teman-teman, ini adalah data grafik dari data sampah yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kita di kelas 10-8 ini di minggu 1 hingga kedua mengalami yang namanya penurunan. Tapi disayangkannya kami di minggu ketiga dan keempat mengalami peningkatan kembali, dan itu pada minggu 4 peningkatannya sangat signifikan. Oke, berarti untuk membuat gantungan kunci, jam sama yang absensi itu tetap membutuhkan alat-alat lain yang harus dibeli ya? Intinya begitu ya? Ya, jadi nggak murni semuanya bekas kan? Ya, itu aja sih. Ya, makasih. Mangga Pak Jajang. Yang paling banyak sampahnya di 10-8 jenis apa? Jadi tadi di 10-8 itu yang kita udah pilah dan kita udah masukin ke kategori-kategorinya. Yang terbanyak itu ada botol seperti botol minuman, botol air seperti itu. Lalu ada cup plastik dan ada tutup botol. Nah, di sini kami perwakilan dari kelas 10-1 ingin mempresentasikan hasil cara pengolahan sampah yang ada di kelas 10-1 dengan berjudul Sampahku Tanggung Jawabku dan bertema Berantas, Bersihkan, Rapikan, dan Tuntaskan. Mulai dari tahun 2024 yaitu pada bulan November. Pada bulan tersebut kita itu mau menjelang ulangan. Jadi alhasil kita tuh pulangnya jadi cepat dan sampah pun yang dihasilkannya tuh sedikit daripada bulan-bulan berikutnya. Ibu mau tanya, Ari itu yang bundar teh apa? Yang ini Bu? Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu produk kita yang ini dijamin kuat. Ini adalah kursi Bu. Diukur enggak kira-kira bebannya berapa? Jangan-jangan nanti ibu duduk di situ maunya. Gini Bu, kita sudah banyak beberapa guru yang sudah mencoba untuk duduk di sini. Kalau ibu mau coba silakan Bu. Nggak mau, takut melenyek ibu mah. Nah, ini di dalamnya, Bapak, di dalamnya diisi busa supaya ada keempukan. Kita sendiri dan kita membutuhkan ini sekitar 19 botol. Ini dijamin kuat dan kokoh karena ini adalah suatu barang fungsional teman-teman. Nanti rencananya buat perpustakaan mau bikin berapa? Nah gini Bu, kalau kita kelas kita sendiri kita susah ya Bu ya. Jadi aku ingin mengandalkan semuanya khususnya kelas 10 Bu. Per kelasnya itu kalau bisa 1 orang Bu gitu. Oh biar banyak. Ya. Oh luar biasa. Please welcome Jui dan kawan-kawan. Tari Desti. Sor kepamilon jaipongan rancage. Ayakin tunan ya di Padepamos. Kanggo kepadepokan jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mami nulung sobari. Haturan pula. Penampil presentasi ke-11 itu kelas 10-6. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelas 10-6. Kami dari kelas 10-6 akan menjelaskan mengenai proses dan hasil dari kegiatan P5 dengan tema Berantas. Yang pertama itu ada jenis-jenis sampah. Di kelas 10-6 ini tidak ada sampah organik, melainkan hanya ada sampah anorganik. Contohnya seperti botol kemasan, sedotan, plastik atau kresek, kertas, dan bungkus snack. Lanjut ke data penimbangan yang kedua. Berikut ini adalah tabel penimbangan kelas 10-6. Ketiga, ada grafik penimbangan. Grafik penimbangan ini terlihat di layar tersebut bahwasannya grafik tersebut tidak stabil dan tidak konsisten karena tingkat konsumsi para peserta didik kelas 10-6 ini yang kadang meningkat dan kadang menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai grafik per minggunya.
Pada minggu pertama terjadi penurunan selama 3 hari karena kebijakan telah ditetapkan. Untuk yang pertama ini tulisannya nanti disempurnakan ya sesuai dengan kaidah. Volume sampah yang akan disimpan itu sudah sesuai belum dengan volume hasil penimbangan. Misalkan kan tadi ada berapa kilo ya 1,5-an, ada berapa ratus gram. Setiap harinya bisa menampung nggak volume per harinya untuk sampah di sini. Kemudian yang kedua itu kenapa nggak semuanya dikasih ekobrik gitu ya, supaya nanti kuatannya bisa bertambah. Kenapa alasannya ada yang kosong, ada yang ekobrik, ada yang kosong ekobrik. Oh, buat pertanyaan kenapa nggak ekobrik semua? Karena sampah di kelas 10-6 ini lumayan sedikit. Kenapa kami membuat atau memilih tong sampah sebagai produk P5 kali ini? Dikarenakan tempat sampah merupakan barang yang bersifat memiliki fungsi berkepanjangan sehingga awet, tahan lama. Terima kasih teman-teman. Oke, tak terasa kita udah ke penghujung acara ya sekarang. Ya betul banget ya Mas. Udah masuk ke penampil terakhir yaitu penampil ke-12. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 10-3 yang akan mempresentasikan proyek profil penguatan pelajar Pancasila kali ini yang bertemakan Berantas, Bersihkan, Rapikan, Tuntaskan. Dengan judul Sampah Kita Tanggung Jawab Bersama. Nah, teman-teman, jadi ini contoh tin wall yang kita pakai. Ini tuh ketika kita mau beli nasi goreng, beli spaghetti, beli apa, kita pakai ini. Lalu kita cuci menggunakan Sunlight, gak disponsori, sama ada sponge. Ini tuh gunanya buat apa sih? Ini tuh buat naruh tin wall di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat perbandingan minggu pertama dan minggu kedua mengalami kenaikan dikarenakan kita mengadakan kegiatan JUMS. Seberapa besar volume sampah di kelas 10-3 dikurangi dengan produk ini? Berapa persen atau tripeknya? Kalau dari barang bekas tuh pasti 100% Pak. 100% karena kita balok dan lain-lain kita menggunakan barang-barang yang sudah rusak, yang tidak diperbaiki oleh pihak manapun kita perbaiki dan kita jadikan seperti ini Pak. Terakhir pertanyaannya, alasan Ananda memilih bentuk ini atau jenis ini untuk mengurangi sampah di kelas, apa alasannya? Alasannya untuk penggunaan tin wall, karena kami tuh merasa gak semua orang tuh kayak sempat Pak buat bawa bekal ataupun bawa misting. Jadi kita tuh kayak menawarkan tin wall sebagai upaya kita untuk mengurangi sampah. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita semua sudah menyaksikan 12 penampilan dari kelas 10. Gimana nih penampilannya? Keren dan menarik kan? Semoga dengan adanya acara gelar karya ini dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan menjadi titik awal kita untuk menjaga lingkungan kita. Sembari kita menutup acara kali ini, marilah kita membaca secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, tidak terasa kita semua sudah masuk ke penghujung acara yaitu sesi penutupan. Nah, sebelumnya kita mau nanya nih, kesan pesan kalian dalam P5 ini tuh gimana sih? Oke, mungkin kesan dan pesan dari aku dari acara P5 ini itu sangat berdampak positif ya bagi kita-kita karena seperti yang aku udah bilang di presentasi tadi juga, itu tuh mengubah pola pikir kita yang awalnya mungkin suka buang sampah menjadi mengurangi lah gitu. Habis gitu juga membuat semua orang itu menjadi peka akan pentingnya kebersihan gitu. Sampah bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga cerminan dari sikap kita terhadap bumi tempat kita tinggal. Bumi tidak memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan bumi. Maka dari itu mari bersama-sama kita bersihkan, rapikan, dan tuntaskan. Saya Muhammad Jamal Fariza. Dan saya Andina Aulia Insani. Izin pamit undur diri.